Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Scorpio, kita ketemu lagi dengan channel Cerisau bersama saya Ibu Sephora. Kita akan reading kalian para Scorpio. Scorpio, readingan kita kali ini akan kita beri judul Mertuamu Selalu Ikut Campur Dalam Urusanmu. Oke Scorpio, mari kita berdoa sama-sama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Scorpio, readingan ini hanya untuk hiburan saja ya teman-teman. Jangan dijadikan sebagai pengambil keputusan terakhir dalam kehidupan kalian ya. Dan readingan ini adalah general ya teman-teman. Bisa resonate, bisa tidak resonate. Kalau tidak resonate, bukan energi kalian yang ketarik di sini dan tidak usah dipaksa-paksakan ya teman-teman. Untuk teman-teman yang baru hadir, yang baru menemukan channel ini, Ibu Sephora mengucapkan selamat datang ya. Ibu Sephora minta tolong untuk di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya. Di sini ada Wave of Facial ya teman-teman. Bottom of the deck-nya Wave of Facial. Di sini ada Wheel of Fortune ya teman-teman, kemudian ada Knight of Stones. Kalian berdealing dengan Aries, Leo, Sagittarius ya. Kemudian ada Hangman ya teman-teman, kemudian ada The Tower, kemudian ada The Wall ya. Ini Wheel of Fortune dan ini The Wall ya teman-teman. Ini kalian ya teman-teman, bersamaan dengan pasangan kalian ini terbacanya ada yang jarak jauh ya teman-teman, sehingga kalian harus tinggal atau bersama dengan mertua. Bisa ya teman-teman, dengan hadirnya kartu Wheel of Fortune dan The Wall ini, terbacanya kalian ada yang berhubungan jarak jauh dengan pasangan, sehingga kalian harus bernyatu gitu ya dengan mertua. Ada ya teman-teman. Jadi urusannya itu jadi mertua jadi ikut campur ya teman-teman. Kemudian di sini ada The Sun ya teman-teman. The Wheel of Fortune ya teman-teman. Jadi kalau situasinya itu sempat enggak baik ya teman-teman, hubungan kalian dengan mertua misalnya ya teman-teman, mungkin kalau hubungannya sih baik-baik aja ya, tapi di hatinya yang tidak baik ya, seperti itu kan. Kalau misalnya menantu dengan mertua itu, menantunya harus hormat ya teman-teman, harus menghargai mertua. Jadi kalau di depan hubungan baik-baik saja, tapi di hati itu sakit sekali, bisa ya teman-teman. Dan nanti akan berubah, tidak akan selamanya seperti ini ya teman-teman. Mungkin kalau yang masih tinggal serumah, karena kalian masih tinggal serumah, jadi masih terlalu mendengarkan komentar-komentar ya teman-teman, tapi nanti enggak kok ya. Amin ya teman-teman. Jadi situasi itu akan selalunya berubah ya teman-teman. Ada kita nggak enak, tapi suatu hari nanti kita akan enak ya teman-teman. Yang akan merubah itu Tuhan ya teman-teman. Jadi kalau mungkin situasi nggak enak ini disebabkan karena kalian tinggal dengan mertua, kalau kalian sudah tidak tinggal dengan mertua, artinya itu sudah ada solusi ya teman-teman. Jadi memang roda itu akan berputar ya, seperti itu. Dan di sini memang sedang diperjuangkan ya teman-teman, supaya masalah-masalah yang hadir dalam rumah tangga ini, yang mertua ikut campur ini, bagaimana caranya supaya ada solusi, dan sedang diupayakan ya teman-teman. Tapi masih belum ya teman-teman, ini karena masih situasinya itu masih belum beres ya teman-teman. Di sini kakinya ini masih terikat di atas pohon kalau ilustrasinya, dan kepalanya ini masih berpikir keras ya teman-teman. Ini ilustrasinya aja
orang yang terbalik ya teman-teman. Jadi memang belum kelar begitu urusan dengan mertua ini, sedang diupayakan ya teman-teman. Dan memang ini terjadi keributan yang sangat besar. Ini ribut tidak selalunya dengan mertua kalau kalian tidak berani ya teman-teman. Ya memang harus tidak berani. Kalau dengan mertua itu apapun kita harus mengalah, yang muda yang harus mengalah ya teman-teman, dan pasti itu bisa. Ini mungkin kalian jadi ributnya dengan pasangan ya teman-teman, bisa. Ini ribut besar sekali ya teman-teman. Mudah-mudahan tidak menjalar kemana-mana, jangan sampai hanya karena mertua terus kalian bercerai, jangan ya teman-teman, tidak baik itu ya. Jadi harus bersabar ya teman-teman. Nanti endingnya kalian akan bahagia di sini. Jadi kalian akan bahagia dengan pasangan kalian ya teman-teman. Kalau kalian ikhlas, ini mertua juga akan mendoakan kalian ya teman-teman. Jadi mertua di sini ini tidak jelek teman-teman, tidak punya pikiran jelek kepada kalian, karena memang di sini tidak ada kartu-kartu yang menyeramkan ya teman-teman. Ini adalah mertua yang selalu ikut campur, ini memang mertua-mertua yang kurang update aja ya teman-teman. Nah, di sini kalian itu teman-teman ya harus fokusnya ke depan ya teman-teman. Jadi kalian jangan fokus dengan masalah. Kalau kalian fokus dengan keuangan kalian dalam rumah tangga ya teman-teman, ini dengan adanya judul mertuamu selalu ikut campur dalam urusanmu, artinya ini adalah sebuah rumah tangga ya teman-teman. Jadi jangan fokus dengan masalah, tapi fokus dengan solusi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian itu masih tinggal, contoh ya teman-teman, ini contoh aja. Kalau kalian masih tinggal dengan mertua ya, solusinya harus keluar dari situ ya. Entah itu beli rumah, entah ngontrak, entah ngekos, entah apapun. Jadi kalian ini di sini pesannya harus fokusnya dengan solusi, bukan dengan masalahnya. Nah, ini masalah dan ini solusi ya teman-teman. Jadi kalian tidak boleh bukan tidak boleh ya teman-teman. Jadi jangan fokus dengan masalah yang bikin pusing ya teman-teman. Nih, kalau dari sini langsung jatuhnya ke sini ya teman-teman. Kalau mau dibaca ini bottom of the deck dengan bottom of the deck, kalian akan bahagia. Nah, jadi kalian harus fokus dengan solusi. Solusinya apa? Kalau misalnya kalian sudah tidak tinggal serumah dengan mertua ya teman-teman, udah terpisah ini, tapi mertua itu masih rese, kalian harus ikhlas satu-satunya. Anggap dia adalah orang tua kalian sendiri ya teman-teman. Anggap dia orang tua sendiri. Kalau kalian ikhlas, mertua ini akan mendoakan teman-teman ya. Jadi kalau mertua ini kalian bahagiakan, dia akan mendoakan dan kalian akan berlimpah kebahagiaan ya teman-teman. Kebahagiaan ini bukan hanya tentang materi, tapi tentang ketenangan jiwa ya teman-teman. Dan mari kita lanjutkan ya teman-teman. Jadi jangan pernah sirik dengki dengan mertua yang memang pikirannya tidak sejalan dengan kita ya teman-teman. Apa yang maunya mertua kita ikutin aja yang menurut kita baik ya. Tapi kalau mertua nyuruh kita yang nggak baik ya jangan diikutin, namanya nggak baik ya teman-teman. Kalau yang masih normal-normal saja kita ikutin ya teman-teman. Kemudian di sini ada memang kalian harus menyeimbangkan ya teman-teman antara perasaan kalian dan menghadapi mertua ini ya. Jadi di sini memang ada sebagian daripada kalian ya teman-teman. 1, 2, 3. Ini sebenarnya mertuanya ini baik ya teman-teman. Mertuanya ini baik. Jadi dia mungkin hanya rewel saja ya teman-teman, nggak benci sama kalian, nggak benci. Rewel dengan benci itu beda. Jadi kalau kalian merasa mertua kalian itu benci, itu keliru ya teman-teman. Jadi memang dia rewel, jadi kalian harus memakluminya supaya hubungan jadi harmonis. Karena ini merembetnya kalau sudah mertua ya ke pasangan kita ya teman-teman. Kalau kalian tidak suka dengan mertua, pada akhirnya jadi akan ribut dengan pasangan bisa ya teman-teman. Harus ikhlas ya teman-teman. Kalau sama mertua, misalnya mertua terlalu
ikut campur atau terlalu kepengen semua dibiayain dengan anaknya. Ikhlas. Nanti kalau kalian ikhlas, kalian harmonis, jadi tenang hidupnya, mertua juga mendoakan dan kalian akan berkelimpahan. Ya teman-teman, terbacanya seperti itu. Nih, ini kartu ini the wall dan the sun, ini kalian akan jadi situasi yang sekarang mungkin memanas ini akan menjadi situasi yang hangat ya teman-teman. Kalau kehidupan itu kalau dingin-dingin sekali tidak saling bertegur sapa, kalau panas sekali artinya keributan, itu tidak nyaman. Tapi di sini hangat teman-teman. Ya, ini the sun ya teman-teman. The sun dengan the wall ini kalau disatukan adalah begitu bacaannya. Jadi kalian harus ikhlas dengan mertua ya teman-teman. Dan di sini memang kalian ini bingungnya itu tentang keuangan ya Scorpio. Scorpio di sini ini yang terbaca adalah Scorpio yang keuangannya belum keluar ya teman-teman. Jadi mungkin ini tidak keluar tentang keuangan, dan di sini bingung tentang uang. Mungkin jadi banyak yang mengatur keuangan kalian, jadi bikin jengkel ya teman-teman. Dan di sini para Scorpio ini juga ingin melakukan sesuatu karena di sini bingung tentang keuangan ya teman-teman, dan ingin melakukan sesuatu. Ini mungkin berkaitan dengan keuangan, misalnya yang usaha yang kerja satu orang jadi kepengen sekarang dua-duanya kerja atau dua-duanya cari penghasilan tambahan, misalnya buka food di rumah atau segala macam ya teman-teman bisa. Jadi ingin melakukan sesuatu ya teman-teman, dan kepengennya ini terbacanya yang belum punya rumah ya teman-teman, ingin meninggalkan rumah ya teman-teman, ingin meninggalkan, ingin pergi, ingin menyongsong kehidupan yang baru, yang lebih baik ya di sini ya. Amin ya teman-teman, semoga kalian benar-benar bisa terwujud apa yang kalian inginkan ya teman-teman. Jadi kalau dengan mertua ini tidak usah ribut-ribut ya teman-teman, apalagi ribut dengan pasangan. Kita harus banyak belajar ikhlas ya teman-teman, karena kalau ikhlas itu kalian apapun yang kalian inginkan ya teman-teman, kalian mau beli rumah, mau pindah rumah, mau usaha ya di sini ya teman-teman, mau usaha, mau apapun, kalau kalian ikhlas, ini mertua ini mendoakan teman-teman, mendoakan dan akan harmonis semuanya ya teman-teman. Oke, begitu saja Scorpio readingan kita kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah, Ibu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thank you Scorpio.